bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua masih semangat, Tuhan. Takut karena hujan nanti terlelap. Kita masing-masing mungkin selagi masih muda, bahkan sampai sekarang orang muda, anak-anak, ibu bapak, saudara-saudari, kita pasti memiliki seorang sahabat. Atau bahasa sekarang bilang apa? Bestie. Bestie. Iya. Sahabat itu adalah sosok yang kita percaya untuk mampu menjaga rahasia dan juga mendengar segala ungkapan isi hati kita, baik di saat suka maupun duka. Dengan demikian, sahabat itu orang yang dekat dengan kita, orang yang mengenal kita, sekaligus orang yang mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Kemudian dalam keluarga ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Dengan demikian, di antara anggota keluarga itu tentu sudah saling mengenal satu sama lain. Kelebihan dan kelemahan suami dan istri, juga anak yang pertama, kedua, dan seterusnya punya kelemahan, punya keunikan, dan punya ciri khas masing-masing. Dengan demikian, kita akan saling mampu untuk menjaga dan membangun kerjasama dengan baik. Ada keterbukaan dan ada komunikasi kasih di antara sesama anggota keluarga dan juga di antara anggota komunitas yang lain. Maka dengan demikian, di antara anggota keluarga itu sudah saling mengenal satu sama lain.
Dan hari ini dalam kisah Injil tadi, Yohanes memperkenalkan kepada masing-masing kita siapa sosok Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes sedang membaptis orang di Sungai Yordan, tak kala Yesus muncul dengan jarak yang cukup jauh, ternyata Yohanes sudah mengenal Yesus secara pribadi. Dan Yohanes memperkenalkan kepada banyak orang bahwa dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan untuk masing-masing kita sejauh ini, sepanjang perjalanan hidup kita hingga saat ini, setiap hari kita sudah memperkenalkan Yesus kepada suami, istri, anak, anggota komunitas, dan sesama yang lain. Sosok seperti apa yang kita perkenalkan kepada sesama yang lain? Kita memperkenalkan Yesus seperti apa? Kita mampu memperkenalkan Yesus kepada sesama kita yang lain jika di dalam keseharian hidup kita selalu punya waktu untuk berada bersama dengan Yesus. Layaknya anggota keluarga yang selalu ada bersama, seorang sahabat yang selalu ada bersama, kemudian mengetahui kelemahan dan kekurangan sahabatnya. Begitupun pengenalan kita akan Yesus mampu kita lakukan, dan kita mampu mengenal Yesus secara pribadi jika ada relasi yang intens antara diri kita dengan Yesus. Atau selama ini kita hanya memperkenalkan kepada anak-anak kita pemain bola yang hebat, bintang film yang luar biasa, atau penyanyi yang terkenal, sementara kita kurang atau lupa memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita. Jika hal itu belum kita lakukan atau masih minim dalam keseharian hidup kita, Yesaya dalam bacaan pertama tadi mengajak kita semua untuk melakukan pertobatan. Pertobatan secara mental dan moral. Pertobatan secara mental dan moral. Karena kita kurang mampu dekat dengan Yesus, sehingga kita juga tidak mampu untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama kita yang lain. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk membangun persahabatan yang lebih intens dengan Tuhan. Dengan demikian misi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama yang lain berhasil dan mampu menarik banyak orang untuk lebih dekat dengan Yesus, mengalami kebahagiaan dan kehidupan abadi kini dan di akhirat nanti. Semoga.